Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Fadli Maruf. Di sini saya yang akan menjaga di klinik Pasuruan pada pagi hari ini. Baik, di sini saya akan membuat video items tentang pemeriksaan fisik hematologi. Baik, di sini langsung saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Punten Pak, perkenalkan nama saya Dr. Fadli Maruf. Di sini saya yang akan menjaga di klinik Pasuruan pada pagi hari ini. Baik, di sini sebelumnya saya izin menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Apakah Bapak berkenan, Bapak? Baik, Bapak. Di sini langsung saja saya akan mencatat. Yang pertama itu saya akan mencatat dengan nama Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak siapa ya? Asep dong. Oh, Bapak Asep ya. Kemudian Bapak Asep, untuk tanggal lahirnya Bapak dari mana ya? Dan tanggalnya berapa? Kalau tanggal lahirnya 18 Februari tahun 1998. Oh, ya baik Bapak. Puntennya Pak, apakah Bapak sudah menikah atau belum? Sudah dong. Sudah ya Bapak. Baik, sebelum itu Bapak sekarang tinggal di mana? Domisili mana ini? Saya tinggal di Jalan Gatot Subroto dong. Oke, baik Bapak. Saya pastikan bahwa Bapak itu jenis kelaminnya laki-laki ya. Baik Bapak, untuk rekaman di sini itu 12345 ya Bapak. Kemudian Bapak, sebelumnya saya izin menanyakan terlebih dahulu ya. Bapak datang ke sini ada keluhan apa Bapak kalau saya boleh tahu? Boleh Bapak ceritakan terlebih dahulu. Baik Bapak, untuk Lemas dok. Bapak lemas ya. Bapak kemudian untuk lemasnya itu apakah ada keadaan hujan atau bagaimana? Ada ya Bapak. Oke, baik Bapak. Baik, di sini saya langsung saja Bapak. Nanti Bapak akan tiduran pada saat pemeriksaannya itu. Bahwa itu saya akan periksa yang dimana untuk pemeriksaannya itu pemeriksaan fisik hematologi ya. Baik, Bapak mungkinnya pada saat proses pemeriksaannya itu mungkin akan tidak nyaman, tapi saya akan melakukan semaksimal mungkin agar terlihat lebih nyaman. Bapak yang Bapak rasakan itu nyaman. Baik Bapak, boleh Bapak silakan tiduran di tempat yang saya sudah sediakan. Baik, di sini sebelum saya memeriksa pasiennya, saya akan mengenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Ini mana di sini itu alat-alatnya ada tensimeter buat anak, ada ini buat cek suhu, terus ada tali pita atau tempat pengukuran, terus di sini juga ada penggaris dan di sini juga ada handskun. Baik, sebelum itu saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan nama WHO. Baik, setelah saya mencuci tangan dengan 6 langkah WHO, setelah itu saya akan memakai handskun. Baik, di sini setelah saya selesai memakai handskun steril, langsung saja saya akan memeriksa pasiennya terlebih dahulu. Baik Bapak, silakan Bapak berbaring ya di tempat yang saya sudah sediakan. Baik, di sini yang pertama itu saya akan mengecek kesadaran pasien terlebih dahulu, atau di mana di sini itu melingkupi pemeriksaan fisik. Yang di mana di sini itu saya akan mengecek kesadaran pasien apakah terdapat kesadaran atau tidak. Baik Pak. Baik, pasien terdapat kesadaran. Setelah itu di sini itu saya akan mengecek keadaan umum pada pasiennya, yang di mana di sini itu sakit ringan, sakit sedang atau sakit berat. Bapak, di sini apakah ada bagian yang sakit Bapak? Tidak ada ya Bapak. Baik, setelah itu saya di sini itu akan memeriksa tangan kita. Di mana di sini itu menggunakan stetoskop dan sphygmomanometer.
sini saya langsung saja memakaikan spigometernya kepada pasien. Baik Bapak, pundinya Bapak pada saat melakukan tensi ini mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukan semaksimal mungkin agar yang Bapak rasakan itu nyaman. Baik, di sini izinnya Bapak, saya izin mengataskan bajunya terlebih dahulu agar pada saat pemeriksaannya itu lebih optimal dan lebih optimal. Pundinya Bapak. Bapak. Baik, di sini saya akan mengecek terlebih dahulu ledak nadinya di mana, di arteri brachialis. Pundinya Bapak. Punten Pak, tangannya agak diangkat sedikit. Dan Bapak dulu. Pundinya Bapak. Kemudian saya juga akan mengecek bagaimana dari kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut dan bagian dada Bapak untuk mendiagnosis apakah Bapak mengalami anemia atau penyakit lainnya Bapak, apakah tubuhnya Bapak bergerak. Apakah Bapak kemeja pemeriksaan sebelum saya masuk pemeriksaan juga saya untuk dulu ya Bapak. Sebelum pemeriksaan kepada pasien, lakukan cuci tangan. Waktu tadi bilangnya 5 langkah. Ada, duduk. Gak waras ya kalau ngajak. Baik, di sini untuk tensi darahnya terdapat atau hasilnya itu normal, yang dimana 110/80. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan tensi atau tekanan darah, yang dimana di sini itu saya lanjut untuk pemeriksaan nadi. Yang dimana di sini itu saya akan mengecek nadi dari pasien tersebut. Pundinya Bapak, kalau sakit bilang ya. Untuk hasil nadinya itu terlihat normal. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan respirasi atau pernapasan. Respirasinya itu terlihat normal. Setelah itu langsung saja saya akan mengecek suhu pasien dengan menggunakan alat. Baik, di sini selanjutnya saya akan memeriksa suhu pasiennya. Baik, punten Bapak, punten untuk dimasukkan ke ketiak. Punten Bapak. Punten ya. Baik, untuk hasilnya itu normal ya. Yang dimana di sini itu terdapat 36. Baik, di sini itu selanjutnya. Baik, di sini saya akan memeriksa kepala ataukah ada terdapat infeksi dengan palpasi. Jadi di sini itu saya itu akan mengecek rambutnya. Apakah di rambutnya itu terdapat warna hitam atau merah jagung, atau mudah rontok dan kering atau kuat. Baik, di sini untuk rambut pada pasien terlihat lebih halus, terlihat tidak kering dan terlihat lebih glossy. Baik, jika terdapat rambut merah jagung dan mudah rontok, itu bisa mengarah ke malnutrisi kronis yang menyertai anemia. Nah, selanjutnya itu di sini itu saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah. Mungkin Bapak, apakah maskernya boleh dicopot? Mungkinnya Bapak. Baik, di sini saya melakukan apakah ada infeksi, apakah ada frontal bossing atau hidung melesap dan malar menonjol, fesis coli. Baik, di sini itu saya akan memeriksa
pada bibirnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan memeriksa bagian hidung. Jadi ini itu merupakan tanda pemeriksaan tadi itu merupakan tanda hiperplasia sumsum tulang akibat erythropoiesis inefektif pada thalassemia. Nah, selanjutnya di sini itu saya akan memeriksa konjungtiva pada mata, apakah terdapat kekuningan atau pucat atau seperti apa. Warnanya bawah. Baik, pada pasien ini konjungtivanya itu normal yang dimana kelihatan kemerahan. Nah, di sini tuh jika konjungtivanya itu pucat, dia itu sebagai indikator anemia. Sklera ikterik menunjukkan hemolisis atau peningkatan bilirubin pada anemia hemolitik atau thalassemia. Setelah itu, saya akan memeriksa bagian hidung, apakah terdapat epistaksis atau krusta sanguinolenta. Udah Bapak? Baik, di sini pasiennya itu terdapat normal. Nah, di sini tuh jika ada gangguan pada hidungnya, di sini tuh bisa terdapat gangguan koagulasi atau trombositopenia. Nah, selanjutnya saya itu akan melakukan pemeriksaan pada mulut pasien, yang dimana atau terlihat kering atau pucat atau ya seperti itu. Di sini itu saya akan memeriksa bibir terlebih dahulu, apakah terlihat pucat atau kering. Baik, di sini pada pasiennya itu terdapat normal ya, tidak ada pucat. Setelah itu di sini itu saya akan memeriksa gusi. Bapak punten, saya izin bertanya, apakah pada saat Bapak sikat gigi itu mudah berdarah atau bagaimana Bapak? Tidak ya Bapak. Punten, selanjutnya saya itu akan melakukan pengecekan pada bibir, pada lidah pasien, pengecekan pada lidah pasien. Di sini itu apakah terlihat ada pecah-pecah atau ledi halus atau glositis atau kemerahan. Nah, ternyata normal pada lidah pasien. Maka di sini itu jika stomatis angularis dan atrofil papil, dia itu ciri khas anemia defisiensi besi. Nah, lidah merah terang atau glositis, dia itu bisa menunjukkan defisiensi B12 atau folat. Nah, selanjutnya saya itu akan melakukan pemisahan leher dengan menggunakan dengan pengecekan kelenjar getah bening atau KGB. Apakah terdapat lokasi occipital, post-auricular anterior dan posterior cervical, parotid, submaxillary, sublingual axillary. Nah, untuk karakteristiknya itu jumlahnya itu normal, ukurannya juga normal, dan normal. Baik. Selanjutnya di sini itu saya akan melakukan pemeriksaan toraks atau bagian dada pada pasien. Punten Bapak, punten tangannya lurus ya, pasien dalam posisi terlentang. Bapak izin saya simpan terlebih dahulu. Kemudian Bapak untuk melepaskan bagian kancing bagian atasnya Bapak untuk saya periksa. Kemudian Bapak mungkin agak sedikit tidak nyaman, namun saya akan melakukan semaksimal mungkin. Nah, di sini itu saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada pasien, yang dimana pasiennya itu dalam posisi telentang atau duduk dengan dada terbuka. Pastikan tangannya itu menggunakan stetoskop. Setelah itu saya akan mengecek dada pasiennya. Bentar Bapak. Baik, di sini itu untuk pemeriksaan auskultasi jantung pada pasien hematologi.
Tujuannya itu untuk mengidentifikasi adanya gangguan hemodinamik akibat penurunan kadar hemoglobin pada kondisi anemia kronis, dan dapat juga ditemukan takikardia sebagai mekanisme kompensasi untuk meningkatkan kardiak output. Selain itu, pemeriksaannya juga harus tetap waspada dan hati-hati terhadap murmur sistolik fungsional yang sering terdengar di area pulmonal atau apex akibat penurunan viskositas darah. Baik, di sini itu terlihat normal pada pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan abdomen atau bagian perut. Undangnya Bapak izin. Baik, di sini itu saya akan melakukan inspeksi untuk menentukan kemungkinan adanya organomegali atau hepatomegali atau splenomegali. Baik, di sini itu Bapak punten tarik nafas ya. Lepaskan Bapak nafasnya. Satu kali lagi Bapak tarik nafas. Di sini itu pegang bagian kiri pada bagian perut. Terus kita periksa. Kemudian Bapak satu kali lagi nafasnya ditarik. Lepas Bapak. Baik, di sini itu terdapat normal, tidak ada pembesaran pada spleen atau heparnya. Nah, di sini itu selanjutnya bila hepar teraba, nantinya itu akan menentukan perbesarannya dari perpotongan arcus costa kanan dengan linea midclavicularis kanan ke area umbilikal atau bawah arcus di bagian sini, bawah arcus costarum, dari kyphoid processus ke tepi hepar ke arah umbilikal bawah processus xiphoideus. Baik, di sini itu selanjutnya saya akan mengukur bagian spleennya, apakah terdapat pembesaran atau tidak. Karena Bapak untuk dilepas udahnya Bapak. Baik, di sini itu saya akan mengukur baik, di sini itu normal, terdapat normal. Satu kali lagi untuk pemeriksaannya. Dan dari sini juga normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi limfa di bagian kiri, di bagian perut bagian kiri. Bolehnya Bapak untuk tarik nafas satu kali lagi seperti tadi. Lepas Bapak. Baik, di sini itu terdapat normal pada limfa pasien. Jadi tadi itu pada saat melakukan pemeriksaannya itu letakkan tangan kiri di belakang margin costa kiri pada garis middaxillaris, terus tarik garis imaginer Suffner dari sias. Selanjutnya letakkan tangan kanan pemisahan di sias atau di bagian atas. Di bagian sias arahkan arcus costae bagian kiri. Terus minta pasien untuk inspirasi dalam, palpasi menggunakan ujung jari tangan kanan, tangan kiri menaikkan costa bagian belakang agar limba mudah teraba. Jadi seperti ini. Baik, di sini itu selanjutnya saya akan melakukan perkusi yang dimana saya itu tangan kanan diletakkan di bagian bawah toraks. Setelah itu saya akan melakukan perkusi.
Baik, setelah itu terdapat timpaninya itu normal. Di sini itu jika terdapat pembesaran hepar, mungkin itu terdapat splenomegali. Baik, di sini juga saya akan mengecek bagian hematrosis atau bengkak atau merah atau nyeri pada tulang atau ada atau tidak ada. Setelah itu pengecekan pada kuku, terus palmar pucat atau tidak, pelantar pucat atau tidak, dan terasa dingin atau tidak. Baik, jika hematrosis khas pada hemofilia itu, kolencia khas pada anemia defisiensi besi. Nah, di sini itu saya akan melihat fisiknya. Baik, setelah itu saya akan mencatat pemeriksaannya. Di sini itu pada pasien terlihat normal, ini mana dari pernapasan, dari suhu, dari splennya, itu semua terlihat normal. Heparnya juga terlihat normal, tidak ada pembesaran ataupun ya tidak ada pembesaran. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan kali ini sudah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.